Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Selvi. Di sini saya sebagai panitia. Sebelum memulai persidangan, di sini saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat umum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk duduk. Hadirin, silakan duduk. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hakim anggota 1 siap? Hakim anggota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera dan rohaniawan siap? Penuntut umum dan penasihat hukum siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Semeya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 pidana B 2022 Pengadilan Negeri Semeya atas nama terdakwa Silvi Ramdhani pada hari ini 11 November 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Kami sudah siap yang mulia. Pada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruangan. Siap. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terdakwa silakan duduk. Selamat pagi terdakwa. Hari ini akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Apakah saudari sudah siap? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Jasmani dan rohani. Saudari terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudari. Sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari kelompok ini lagi. Nama: Silvi Ramdhani. Tempat tanggal lahir: Semeya, 8 Februari 1997. Umur 24 tahun. Saudari terdakwa oleh saudari penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Silakan maju untuk menentukan surat kuasa beserta surat izin perjalanan. Baik, saudari penuntut umum dan penasihat hukum, silakan duduk kembali. Saudari terdakwa, bila mulai perjalanan persidangan, majelis hakim memerintahkan saudari untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudari bersedia? Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan dalam menjalani?
Selamat dibaca. Identitas terdakwa nama laki-laki kemudian tanggal 28 Februari 1990. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, karena praktik penanganan pertahanan negara. Jadi sejak 11 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2020. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 11 November 2022 sampai dengan 18 November 2020. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 18 November 2022 sampai dengan 21 November 2020. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 25 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2020. Perpanjangan oleh penasihat 2 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2022. Perpanjangan oleh penasihat 9 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Dakwaan primer bahwa terdakwa Supir Ramlani pada hari tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempatan di restoran Komatri, Kecamatan Tulus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan negeri Sumeneb, dengan sengaja dalam melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap seseorang yang bernama Abdul, berumur 25 tahun, memiliki pekerjaan wira swasta, alamat terakhir di Kecamatan Tulus. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa sakit hati yang menyebabkan terhadap korban dikarenakan Saudari terdakwa, apakah saudari sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saudari terdakwa, apakah saudari akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? saya sangat pada Bagaimana penasihat hukum? tidak melakukan keberatan majelis. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudari penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan? Iya majelis, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi dan ahli. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya majelis dan kami waktu 7 hari tersebut kami juga akan mempersiapkan alat bukti kami. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan pengacara hukum untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya, kepada penasihat hukum diharapkan agar menghadirkan saksinya juga di dalam sidang berikut. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Pada tanggal berapa Kamila? Jumat tanggal 18 Oktober 2022. Apakah merupakan hari libur dan hari besar Kamila? Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan tanggal 18 November 2022. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 pidana B 2021 Pengadilan Negeri Sumeneb dengan terdakwa atas nama Supir Ramlani pada hari ini tanggal 18 November 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat pagi terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani? Iya yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan kali ini? Kami telah siap dengan alat bukti kami majelis. Di sini kami akan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Rizka Apriliani dan Ila Febriani. Saudara terdakwa silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Rizka Apriliani ke dalam ruang persidangan. Siap.
Terima kasih. Selamat pagi saudara. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan pada terdakwa Silvi. Apakah saudara sudah siap? Sebelum saudari yang memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama Rizka Apriliani, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Juni 1998, umur 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan kamu saji. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama. Apakah saudara bersedia? Sedia majelis. Silakan kepada kawan. Saudari saksi, silakan beri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari mengerti? Mengerti yang benar. Apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak mengenal majelis. Saksi, pada saat kejadian berlangsung, di mana posisi Anda berada dan sedang apa pada saat itu? Pada saat itu saya sedang mengantarkan makanan ke meja pelanggan nomor 6. Pada saat lewat, saya melihat ada gerak-gerik aneh dari meja nomor 2. Gerak-gerik aneh seperti apa yang Anda curigai? Ia seperti melihat ke arah CCTV, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan seolah memastikan bahwa keadaan sudah aman. Apakah Anda melihat ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman korban? Kurang yakin yang mulia, namun terdakwa seperti melihat mengeluarkan dari dalam tasnya sesuatu, tapi saya tidak tahu apa itu. Sepertinya itu adalah botol kecil. Baiklah, terima kasih saudari saksi. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Ada yang mulia, setelah Anda menghampiri meja nomor 2 tersebut, kegaduhan seperti apa yang terjadi di sana? Di sana saya melihat bahwa korban sudah tergeletak di lantai dan sepertinya kehabisan oksigen. Nah, menarik. Bagaimana sikap terdakwa pada saat itu? Saya tidak memperhatikan lebih jelas karena semua orang sibuk menolong. Baiklah, terima kasih saudara atas kesaksiannya. Begitu yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kalau begitu sekarang dari sudut penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sekarang saudara saksi dapat meninggalkan ruangan. Jaksa penuntut umum silakan panggil saksi selanjutnya. Pada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Ila Ferdiani ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Nah, majelis. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama Rizka Febriani, tempat tanggal lahir Kuningan 28 Oktober 1997, umur 25 tahun, pendidikan S1, pekerjaan apoteker. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan rohaniawan. Saudari saksi, silakan beri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari mengerti? Mengerti, Majelis? Apakah Anda mengenal terdakwa? Saya mengenal yang mulia. Saksi, pada saat sebelum kejadian, apakah ada tindakan yang mencurigakan dari terdakwa? Pada saat itu, terdakwa meminta untuk pulang lebih awal dan meminta saya untuk mengambil alih pekerjaannya. Kemudian terdakwa bertanya kepada saya tempat di mana obat keras itu ditemukan. Obat seperti apa yang Anda maksud? Obat yang hanya bisa diperoleh atas resep dokter. Terdakwa langsung bergegas menuju tempat obat keras itu, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan apotek tersebut. Saya menaruh rasa curiga. Dari kecurigaan itu, saya pun lantas pergi ke tempat itu dan mengecek apa yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah saya cek, ternyata ada yang hilang, dan itu adalah tetrodotoxin, obat penyakit kronis apabila digunakan pada dosis yang tepat. Baiklah, terima kasih atas kesaksian saudari. Selebihnya saya serahkan kepada hakim ketua. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, yang mulia. Kalau begitu, saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Pemeriksaan saksi-saksi dalam selesai. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah ada saksi lain yang siap dihadirkan pada siang kali ini? Siap, yang mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Novia ke ruang persidangan. Terima kasih, saudara ahli. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Siap, yang mulia. Siap mengikuti sidang kali ini? Siap, yang mulia. Sebelum saudari ahli memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Novia, tempat tanggal lahir Bandung 28 Oktober 1993. Pekerjaan dokter forensik. Dari ahli, sebelum memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah menurut agama. Apakah saudara bersedia? Siap, yang mulia. Kepada rohaniawan. Saudari ahli, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu sesuai dengan disiplin ilmu saya miliki dan saya kuasai. yang saya miliki dan saya kuasai. Silakan duduk. Baik, saudari ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudari mengerti? Mengerti, yang mulia. Bahkan apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan? Baik, yang mulia. Bagaimanakah hasil pemeriksaan saudara ahli forensik dalam kasus pembunuhan berencana mengacu kepada laporan hasil visum yang telah kami terima? Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik UPSMIA nomor lab 068-A-KTA-2022 tanggal 17 Desember 2022 menyimpulkan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 20 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Ditemukan racun tetrodotoxin dalam gelas sisa minuman korban dan di hati serta lambung korban, dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena tetrodotoxin sehingga menyebabkan korosif pada lambung. Baik, yang mulia, cukup dari kami, terima kasih. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan?
cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi ahli cukup. Kalau begitu, saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Penuntut umum, adakah saksi selanjutnya? Ada majelis hakim, kami akan mulai lagi. Silakan hadir dan hadapkan ahli ke ruang sidang. Siap yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Fani ke dalam ruang persidangan. Siap. Terima kasih, saudara ahli. Apakah dalam keadaan sehat? Sehat majelis. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap majelis. Sebelum saudari ahli memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama, Fani Amelia. Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 25 Mei 1990. Pekerjaan ahli toksikologi. Saudari ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan disumpah menurut agama. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia majelis. Silakan kepada rohaniawan. Saudari ahli, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ahli, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan saya kuasai. Silakan duduk. Baik, saudari ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudari mengerti? Silakan kepada saudari ahli untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hasil analisis dilihat dari segi keilmuan toksikologi kimia, saya akan menjelaskan tahapan bagaimana racun akan beraksi ketika masuk ke dalam tubuh. Saat seseorang mengalami keracunan ikan buntal, ada 4 tahapan gejala yang bisa dialami. Adapun tahapannya, yang pertama adalah area di sekitar mulut terasa kebas atau mati rasa. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan, muntah, mual, sakit perut, dan diare. Kemudian, gagal napas parah, kadar oksigen di dalam tubuh berkurang, jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Dalam beberapa kasus, gejala keracunan bahkan baru muncul setelah 15 menit mengonsumsi ikan buntal. Baik, kepada penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Cukup majelis. Baik, pemeriksaan terhadap saksi ahli cukup. Penuntut umum, apakah ada saksi selanjutnya? Tidak ada majelis, saksi dari kami sudah cukup. Silakan kepada saksi ahli bisa meninggalkan ruangan sidang. Baiklah, kalau begitu, karena pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah meminta keterangan alat bukti dari penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Pada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Widya Irganita Wulansari ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan kepada saudari Silvi. Apakah saudari bersedia? Bersedia majelis. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama, Widya Irganita Wulansari. Tempat tanggal lahir Subang, 31 Mei 1998. Pekerjaan mahasiswa. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama. Apakah saudari bersedia?
Saya bersedia majelis. Silakan kepada rohaniawan. Saudari saksi, silakan berdiri. Kemudian tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari mengerti? Saya mengerti majelis. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Anda berada di restoran pada hari itu. Iya betul, pada hari itu sepulang dari kampus saya pergi ke restoran tersebut untuk makan malam. Apakah saudara melihat terdakwa di situ? Iya, saya melihat dia di sana dan kebetulan meja kami bersebelahan. Apa yang saudara lihat dari meja tersebut? Saya melihat awalnya mereka sama seperti kami pengunjung restoran untuk memesan makanan dan minuman pada umumnya. Namun setelah beberapa waktu tiba-tiba si korban mengalami sesak napas dan jatuh pingsan. Kemudian dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Cukup majelis. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Pada saat korban kejang-kejang, apakah saudara masih berada di tempat? Oh iya, itu saya masih di sana. Pada waktu itu saya sedang memakan makanan saya, kemudian si korban muntah-muntah dan jatuh pingsan. Saya kemudian langsung pergi meninggalkan restoran tersebut. Jadi saya hanya melihat kejadian itu sampai di situ. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya saudara. Sudah yang mulia. Bila sekarang saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Penasihat hukum, silakan panggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Tia Nuriana ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat, majelis. Sebelum saudari memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama Tia Nuriana, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 September 1996, pekerjaan apoteker. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama. Apakah saudari bersedia? Bersedia majelis. Akan kepada rohaniawan. Saudari saksi, silakan berdiri. Kemudian tirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menerangkan Saya akan menerangkan dengan sebenarnya tiada lain dan tiada lain dan yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari mengerti? Mengerti majelis. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya. Cukup majelis. Silakan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Baik, Yang Mulia. Apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa pergi ke restoran bersama? Betul, saya tahu yang mulia karena terdakwa sempat bercerita bahwa mereka akan pergi kencan. Bercerita seperti apa? Maksud Anda, siapa Anda menceritakan lebih jelas? Terdakwa bercerita bahwa ia ingin memperbaiki hubungan mereka yang sebelumnya pernah berselisih paham. Baiklah, terima kasih. Begitu Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, sekarang saudari saksi bisa meninggalkan ruangan sidang. Penasihat hukum, silakan panggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Tantia Apriliani ke dalam ruang persidangan. Siap.
Terima kasih saudari ahli. Apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Ya, majelis. Sebelum saudari ahli memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama Santia Apriliani, tempat tanggal lahir Sukabumi 21 Agustus 1991. Pekerjaan ahli patologi anatomi. Saudari ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saya akan menyumpah saudari menurut agama. Bersediakah saudari untuk disumpah? Ya, majelis. Silakan kepada rohaniawan. Saudari ahli, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ahli akan memberikan Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang saya miliki saya miliki dan saya kuasai. dan kuasai. Silakan. Saudari ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudari mengerti? Mengerti, majelis. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kepada penuntut untuk mengajukan pertanyaan. Baik ini ya. Dari ciri-ciri fisik korban, Anda sebagai ahli apakah dapat mendiagnosis apa penyebab dari kematian korban? Hasil pemeriksaan ahli patologi anatomi dari ciri-ciri fisik korban dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium yang meliputi analisis sampel potongan korban, jaringan cairan tubuh seperti darah dan urin, ditemukan sisa-sisa toksin dalam tubuh korban. Namun terdapat beberapa kemungkinan kematian korban. Bisa jadi racun dan toksin pada tubuh korban disebabkan karena mengonsumsi sisikan buntal yang diolah tidak sesuai prosedur dan bisa pula karena memiliki penyakit bawaan seperti gangguan pernapasan. Penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Cukup yang mulia. Sekarang saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Penasihat hukum silakan panggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Pada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Zidnah Fairunisa ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Saudari ahli, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Sebelum saudari ahli memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudari. Nama Zidnah Fairunisa, umur 25 tahun, pendidikan S3, pekerjaan psikiater. Saudari ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan disumpah menurut agama. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Silakan kepada rohaniawan. Saudari ahli, silakan berdiri. Kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki saya kuasai. Baik, silakan. Saudari ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudari harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saudari mengerti? Mengerti, majelis. Bagaimana kita anggota apakah ada pertanyaan? Menurut Anda, bagaimana hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya? Dari hasil pemeriksaan psikiater, terdakwa mengalami gangguan bipolar atau bipolar disorder, di mana terdakwa memiliki gangguan mental yang dalam suatu keadaan tertentu dapat mempengaruhi jiwa, emosi, dan perilakunya. Terdakwa selalu menghitungkan emosi yang drastis, terutama dari bahagia menjadi sangat sedih. Jika terdakwa tertekan, pasti akan mengalami perubahan sikap yang drastis. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia.
Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik Yang Mulia, apakah terdakwa sudah menceritakan hubungan asmaranya dengan korban? Ya, terdakwa menjelaskan kisah hubungan dengan korban dan meminta solusi dari sebuah permasalahan. Setahu saya, korban sudah memutuskan hubungan dengan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terganggu emosi dan jiwanya. Terdakwa Saudari telah memiliki gangguan mental akibat stres yang berkepanjangan. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan lain? Silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, sekarang saudari saksi dapat menjelaskan ruangan. Pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai. Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara siap dengan tuntutan pidana saudara? Komisi 7 hari lagi majelis. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat, penuntut umum mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa Pak? Hari Jumat tanggal 25 November 2022 majelis. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 25 November 2022. Diperintahkan untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semeya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa atas nama terdakwa Silvi Ramani pada hari ini tanggal 25 November tahun 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat di depan. Selamat pagi, saudari terdakwa. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Apakah saudari mengenal penuntut umum? Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Baik, saudari terdakwa, kami ingatkan kesediaan saudari di permulaan sidang guna memperlancar jalannya persidangan. Kami memerintahkan saudari memberikan keterangan secara jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudari mengerti? Baiklah, jasa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada lagi. Apakah saudari terdakwa mengenal korban? Ya, saya mengenal Abdul, lalu menjalin hubungan selama 3 tahun. Namun, hubungan kami tidak habis pada waktu. Saudari terdakwa, apakah benar saudari yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Abdul? Ya, majelis. Lalu, apa alasan Anda pergi ke Rizky? Saya waktu itu hanya makan malam bersama dengan kekasih saya dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan kami. Tiba-tiba kekasih saya muntah-muntah lalu pingsan. Jika Anda menyantap makanan yang sama, mengapa hanya saudara Abdul saja yang bisa meninggal? Saya juga tidak paham, majelis. Saudari, coba jelaskan kronologis saat saudari dengan saudara Abdul pergi ke restoran sampai peristiwa tersebut terjadi. Awalnya saya mengajak Abdul untuk pergi makan malam bersama dan Abdul menyetujui. Saat di restoran, saya datang lebih awal. Karena orang yang duduk, saya terlebih dahulu memesan 2 gelas bir. 10 menit kemudian, Abdul juga. Setelah itu kami berdua pun memesan sushi, yaitu sushi ikan bunga. Sambil makan malam, kami berbincang-bincang santai dan membicarakan keseharian. Beberapa menit kemudian, Abdul memuntah di situ. Saya karena tidak lama kemudian Abdul jatuh sadarkan diri ke lantai. Saya histeris dan berusaha membangunkan Abdul dengan mengucapkan tubuhnya, namun Abdul tak kunjung sadarkan. Di situ orang-orang mulai memenuhi meja kami dan membuat saya
Setelah itu, seorang tamu saji datang dan menghubungi rumah sakit. Abdul dibawa dengan ambulan rumah sakit. Namun, saat tiba di rumah sakit, Abdul sudah tidak bisa diselamatkan. Baik yang mulia, tanyaan dari kami. Apakah saudari penasihat hukum ada pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa? Terima kasih Yang Mulia. Saudari terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan semua keterangan dengan sejujurnya? Ya, saya sudah memberikan keterangan dengan sejujurnya. Saudari terdakwa, apakah Anda sudah memberikan keterangan Anda? Ya Bu, saya sudah memberikan keterangan. Jadi saudari tidak mengakui bahwa saudari telah membunuh saudara Abdul? Dan Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Hakim anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ibu Ketua. Baik Saudari Silvi, lalu bagaimana dengan keterangan saksi gelap Febrani mengenai Bapak Taitalusin yang hilang dari tempat penyimpanan obat keras setelah Anda memasuki ruangan tersebut? Cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa cukup. Saudari penuntut umum, kapan saudari siap dengan tuntutan saudari? kami siap 7 hari lagi majelis. Baik, untuk memberikan waktu penuntut umum mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari kemudian. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semea yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana terdakwa Silvi Ramdhani pada tanggal 2 Desember 2022 dinyatakan dibuka. Saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap dengan surat tuntutan? Ya, Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik. Kejaksaan Negeri Semea untuk keadilan surat tuntutan nomor 20/B/2022 Pengadilan Negeri Semea. Pendahuluan majelis yang kami hormati, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita, sehingga hari ini kami dapat mengikuti persidangan dalam kondisi jasa pada Kejaksaan Negeri Ciamis yang bertindak selaku penuntut umum bertempat di Pengadilan Negeri Semea melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan ditemukan berbagai pendapat yang tidak bisa dijadikan gambaran pengetahuan atas nama Silvi Ramdhani, umur tanggal lahir 24 tahun 28 Februari 1997, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan S1. Dakwaan dari hasil pembuktian di persidangan berdasarkan bukti dari beberapa saksi dan juga ahli, saudari Silvi Ramdhani terbukti dengan sengaja dan direncanakan membunuh saudari Abdul yang melanggar undang-undang KUHP pasal 310 yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dan karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Dan kami menuntut saudari Silvi Ramdhani dengan tuntutan hukuman. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan isi tuntutan penuntut hukum? Apakah saudara akan mengajukan? Saya akan mengajukan gelar dan Bagaimana penuntut hukum? Ya Yang Mulia, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Untuk memberi waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan di sidang ditunda dan akan dilakukan 7 hari sidang persidangan hari ini. 7 hari sekarang hari tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 majelis. Baiklah, untuk memberi waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2022 dan diperintahkan kepada semua untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semea yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silvi Ramdhani
pada 9 Desember 2022 dengan ini dinyatakan didiskusi. Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap dengan pembelaan saudara? Siap, hari ini juga majelis. Silakan dibacakan. Pledoi penasihat hukum. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati. Sampailah saatnya bagi kami, penasihat hukum terdakwa, untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar dan tanpa tendang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri diharapkan mempunyai dua kriteria. Pertama ialah moralitas dan kedua kemandirian dan keterampilan hukum yang didasarkan pada keilmuan, pengalaman, penguasaan dan kemampuannya menghadapi dan menelaah perkara. Hal tersebut tentu saja mencapai tujuan hukum, yaitu pada keadilan dan kepastian hukum. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Adil, kami akhiri nota pembelaan ini dengan suatu keyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan atau kepentingan politis penguasa dengan dalih apapun juga. Dan pada akhirnya kepadanya jugalah segala doa dan harap kita pasrahkan. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan. Semoga mendapat perhatian dan pertimbangan yang seksama dari Majelis Hakim pemeriksa untuk kemudian berkenan mengabulkannya. Tibalah saatnya pembacaan pledoi pribadi oleh terdakwa. Terdakwa membacakan pembelaan pribadi. Terima kasih Majelis. Yang mulia Majelis Hakim, saya mohon untuk diringankan hukuman terhadap saya karena merasa hukuman tersebut terlalu berat menimbang semasa hidup dengan kekasih saya memiliki hubungan yang cukup harmonis. Sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu, sidang ditunda pada tanggal berapa Pak Dr.? Pada tanggal 16 Desember 2022 Majelis. Apakah merupakan hari libur atau hari besar Pak Dr.? Tidak Majelis. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2022. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sumea yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 23/9B/2019 Pengadilan Negeri Sumea atas nama terdakwa Sylvia Ramdhani tanggal 16 Desember 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putusan nomor 20/20 Pengadilan Negeri Sumea demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas terdakwa. Nama Sylvia Ramdhani, umur tanda lahir 24 tahun, 28 Februari 1997, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan S1, terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai 11 November 2022. Penuntut umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai 16 Desember 2022. Terdakwa pada persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Azril Sarjana Hukum dan Rifki Sarjana Hukum, menimbang bahwa terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut hukum yang pada pokoknya yang berdasarkan bukti dari beberapa saksi dan ahli
Saudari Silvi Ramdhani terbukti dengan sengaja dan direncanakan membunuh saudara Abdul dan melanggar Undang-Undang KUHP pasal 340 serta terdakwa Silvi Ramdhani ditangkap tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara. 1. Penyidik sejak 11 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 11 November 2022 sampai dengan 18 November 2022. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 18 November 2022 sampai dengan 35 November 2022. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum 25 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022. Perpanjangan oleh penasihat hukum 2 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2022. Perpanjangan oleh penasihat hukum 9 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Silvi Ramdhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Silvi Ramdhani dengan pidana hukuman penjara seumur hidup. Putusan dibuat oleh seluruh hakim. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan? Mengerti, Majelis. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak untuk menolak atau menerima putusan. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Kami akan memikirkannya. Baik, kepada jaksa atau putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan? Kami juga akan memikirkannya, Majelis. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana perkara nomor 20/pidana B/2021 Pengadilan Negeri Semeak dengan terdakwa pada hari ini tanggal 16 Desember 2022 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor 20/pidana B/2021 Pengadilan Semeak dengan terdakwa Silvi Ramdhani pada hari ini tanggal 16 Desember 2022 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.